Baik, selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, adik-adik, berjumpa kembali di perkuliahan kita yang kesekian ya, pertemuan ke-9. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, materi diskusi kita pada hari ini itu tentang apa, Put? Persamaan dan pertidaksamaan linear. Oke, persamaan dan persamaan linear dan persamaan kuadrat juga. Iya, persamaan kuadrat juga. Oke, baik, persamaan kuadrat. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan topik tersebut. Namun sebelum teman-teman menyampaikan hasil belajarnya, silakan diskusikan kembali materinya bersama kelompoknya nanti di break room. Nah, yang perlu teman-teman diskusikan nanti itu untuk yang sistem sistem persamaan linear atau persamaan linear? Persamaan linear saja ya, atau sistem? Karena berbeda, persamaan linear dan sistem persamaan linear itu berbeda. Nah, nanti apa ciri persamaan linear, kemudian persamaan kuadrat itu apa, kemudian apa yang dimaksud dengan solusi, kemudian pada persamaan kuadrat, nanti kan ada beberapa metode ya, atau cara yang bisa digunakan untuk mencari akar-akarnya atau solusi-solusi dari persamaan kuadratnya. Nah, silakan itu didiskusikan. Kemudian pada rumus ABC, coba ditunjukkan mengapa sampai diperoleh rumus ABC bentuknya seperti itu. Kemudian jika diketahui suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui, nah tunjukkan bagaimana penjumlahan akarnya itu sama dengan misalkan min B per A ataupun perkalian akarnya itu misalkan C per A. Nah, dari mana mendapatkan formula seperti itu di, didiskusikan ya. Nah, sudah bisa dipahami apa yang akan didiskusikan? Mungkin lebih banyak di persamaan kuadratnya ya. Jadi menunjukkan bahwa formula ABC-nya itu dari mana asalnya, kemudian penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaannya itu mengapa diperoleh bentuk seperti yang tadi disebutkan. Gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum teman-teman ke grup masing-masing? Tidak ya. Kalau tidak, minggu lalu ada berapa room? Ada berapa room minggu lalu? Minggu lalu, 2 minggu lalu. Berapa room, Putri? Mana Putri menghilangkah? Halo? Ya, yang lain boleh menjawab. Berapa room minggu lalu? 6 atau berapa? Atau 8? Saya lupa. Kalau nggak salah 6, Pak. 6 ya? Oke. Iya, Pak. Nah, saya akan bukakan 6 room. Nanti setelah saya bukakan, silakan adik-adik masih ingat kelompoknya, roomnya. Jadi kalau room 2, berarti kelompok 2 itu. Masih ingat ya? Masih? Atau mau diacak ulang lagi? Oke, diulang. Oke, kalau mau diulang lagi, saya ulang ya. Jadinya tidak sama ya dengan yang sebelumnya.
Waktunya 15 menit cukup ya. Karena kan sebelumnya teman-teman sudah sempat mempelajari itu ya. Sekarang tinggal yang kurang-kurang itu didiskusikan kembali. 15 menit cukup? Cukup ya. Baik, teman-teman sudah semua bergabung ya. Oke, kalau sudah kita presentasikan hasil dari diskusi di kelompok masing-masing tadi ya. Oke, kita undi. Oke, sudah muncul ya ini undiannya. Nanti yang terpilih itu yang presentasi dulu ya. Jadi saya acak 2 kali ya. Jadi yang kedua nanti ya. Ya, saya acak 2 kali. Yang pertama bukan itu yang presentasi, tapi yang pilihan yang kedua ya. Oke, ini yang pertama. Ini yang pertama ya, yang digunakan yang kedua. Nah, ini yang digunakan ya. Siapa yang terpilih ini, itulah yang kelompoknya yang tampil. Ya, kelompok 5 silakan disampaikan hasil diskusinya. Siapa kelompok 5? Tiba-tiba kelompok 5 tidak ada ini. Saya Pak belum bisa share screen, teman-temannya juga Pak. Oh, belum bisa. Oke. Belum bisanya karena apa? Host tidak diizinkan oleh host? Atau karena apa? Oh, menghilang lagi. Halo, siapakah tadi? Tidak bisanya karena apa ya kendalanya? Biar karena host tidak mengizinkan. Kalau karena host sebentar saya pindahkan ke siapa yang nanti yang akan share screen gitu untuk hostnya. Ini udah bisa temennya Pak. Oh, sudah bisa. Tapi belum muncul. Okay, good morning everyone. Thanks for the time give to us in group 5. Introduce me, Kadek Tasya Wiryantini, and my partner is there ada Yulia, kemudian Kurnia Darmike. In today lesson, our group member will give a presentation about equation and integration for linear system. Okay, let's continue with the first material. Definition of inequity. Inequity is an open sentence that use the symbol. There are 2 types of inequality, namely linear and quantity.
Kemudian linear equity. A linear equity is an equity whose variable has the highest root of 1, which is connected by the symbol in a one variable linear equity, namely an equity whose variable is on 1 and has the grade of 1. For example, x plus 1 lebih dari 0 and 2x min 4 kurang dari 10, 4x plus the properties of inequality, namely if both sides of the inequality are at for subtract by a number, the sec of the inequality remains. If both sides of the inequality are multiplied of divided by a positive number, the sec of the inequality remains. If both sides of the inequality are multiplied of divided by negative number, the sec of the inequality must be changed. Example, with a solution set of the inequality 3, 6, 9, 1 kurang dari x plus 3 with a variable in the set of whole numbers. Solution 3x min 1 kurang dari x plus 3. 3x min x kurang dari 3 plus 1. 2x kurang dari 4, x kurang dari 2. So the solution is a whole numbers less that 4 are 0 and 1. Untuk yang kurang dari, lebih dari, pakai aja less than or greater than gitu. Next, materi equality inequality dilanjutkan oleh teman saya. Okay, my name is Niputi Yuliani. I want to continue the presentation. The next quadratic inequality. A quadratic inequality is an inequality in which the highest degree of the variable is 2. Like quadratic equation, inequality can be written in general form as follow. To solve the quadratic inequality, do the following steps. The first step, collect the algebraic terms of the inequality on the left side so that the right side becomes 0. Second step, draw a zero generator on the number line, then determine the sign of each interval by substituting any number in each interval into the equation on the left side. The third step, take any test point in the interval to determine the sign of each interval. Using the sign in each interval, determine the solution to the inequality. And the fourth step, write a solution set, interval containing the region of the solution. The solution set is at the end of the interval. Mana itu ya? Jadi pertidaksamaan kuadrat itu adalah pertidaksamaan yang derajat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dilakukan langkah-langkah
Yang pertama adalah langkah pertama, kumpulkan suku aljabar ketidaksamaan di ruas kiri sehingga ruas kanan menjadi 0. Langkah kedua, pembuat 0 pada garis bilangan, lalu tentukan tanda masing-masing interval dengan cara mensubstitusi sembarang bilangan yang ada pada tiap interval kebersamaan pada ruas kiri. Langkah ketiga, yaitu dengan ambil sembarang titik uji pada interval untuk menentukan tanda dari tiap interval dengan menggunakan tanda dalam tiap interval, tentukan penyelesaian pertidaksamaan. Langkah terakhir yaitu dengan tulis sebuah himpunan penyelesaian, yaitu interval yang memuat daerah penyelesaian. Untuk contohnya, for example, menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x kuadrat min x min 3 lebih dari 0. Dua x kuadrat min x min 3 sama dengan 0 difaktorkan mendapatkan 2x min 3 dan atau plus x plus 1 sama dengan 0. Jadinya x mendapat x sama dengan 3/2 atau x sama dengan min 1. Pada intervalnya, take for example x sama dengan 2, so that 2 kali 4 min 2 min 3 sama dengan 3. Interval kedua, take for example x sama dengan 0, so that 2 kali 0 kurang 3 sama dengan 3. Sama dengan min 3. Untuk interval yang ketiga, take for example x sama dengan min 2, so that 2 kali 4 tambah 2 min 3 sama dengan 7. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Kurnia. Okay, thank you for the time. My name is Imade Punyadharmika. Now, I will explain about system of linear equation. A system of equation is combination or set of several questions with 2 or 3 variables. In this book, the system of equation discussed is limited to a system of linear equation with 2 variables, namely a system of equation consisting of 2 linear equations with 2 variables, x and y, to the power of 1. To determine the statement of SPLDP can be done in 3 ways, namely substitution method, elimination method, and combinated method. Oke, dari kelompok berapa? Di kelompok 5 ya. Dari kelompok 5, baik, terima kasih kelompok 5. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? I wanna ask, sir. Oke, silakan Putri. How to determine the solution set by means of point test? Oke. I don't understand. Silakan kelompok 5. Bagaimana menentukan solusi dari uji titik mungkin ya?
Mungkin dari kelompok lain juga yang bisa memberikan jawaban, dipersilahkan ya untuk menanggapi. Dari kelompok lain yang ingin menanggapi dipersilahkan ya. Excuse me, sir. Oke, Sabina, silakan. So the pointed solution. So first, after we got the solution with substitution or elimination, we get the solution, maybe the number like maybe 2. So x less than or more than 2. So to get the solution, we have to do pointed method. So first, you can take some number that less than 2 or more than 2. After that, you substitution the number into the into the ke rumusnya, maksudnya ke misalnya formula. ke rumusnya. Kemudian kalau if the number that less than the 2 is positive, then the solution is x less than 2. Or if the solution if the misalnya kalau hasilnya yang lebih dari 2 yang positif, berarti hasilnya itu yang solusinya itu x lebih dari 2 gitu, Pak. Maksudnya. Ya, ini saya tidak bawa alat-alat ngajar, Iya, itu. terus bawa laptop aja. Jadi intinya uji titik itu hanya untuk menentukan pembuat nol atau nol generator tadi ya disampaikan oleh kelompok 5. Nah, untuk menentukan solusinya baru kita menggunakan uji yang ada di antara interval dari nol generator tersebut. Kalau dia hasilnya positif, berarti dia lebih besar. Kalau dia hasilnya negatif, berarti dia lebih kecil. Nah, sekarang tergantung lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar berarti kita cari yang tandanya positif, kalau lebih kecil kita mencari tanda yang negatif gitu. Oke, seperti ini. Coba saya Oke, anggap ini garis bilangan ya. Nah, ini adalah pembuat nolnya, misalkan satu, X2. Nah, ini adalah titik-titik yang membuat pertidaksamaan itu bernilai 0. Nah, untuk kita mengetahui apakah dia lebih besar atau lebih kecil, kita mengambil angka di antara interval ini. Jadi di sini ada 3 interval ya, misalkan ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Biasanya sih selang-seling gitu ya. Jadi kalau ambil aja satu, kalau di sini positif, berarti ini negatif, ini positif gitu biasanya. Sekarang persamaannya misalkan A. Aduh. Oke, anggaplah persamaan titik-titik ini kurang dari 0. Maka kalau kurang dari, kita mencari yang tandanya negatif. Dari mana kita tahu tandanya negatif? Ya dengan memasukkan angka ya atau nilai yang berada di interval ini. Ambil aja salah satu ya angka. Kemudian masukkan ke persamaan, ke pertidaksamaan. Jika hasilnya negatif, maka dia tulis saja di sini negatif. Kalau
Nah, ini biasanya selang-seling gitu, tapi kalau untuk meyakinkan kita ambil aja sembarang titik. Titik di antara interval X1 sampai X2, masukkan lagi ke persamaan ini. Biasanya dia tandanya akan selang-seling, maka di sini positif. Nah, di sini juga negatif. Untuk meyakinkan, kita bisa ambil sembarang titik di antara interval ini, kemudian substitusikan ke peridaksamaannya. Hasilnya negatif. Ya, nanti himpunan penyelesaiannya ya ini berarti. Jadi dia X lebih besar daripada X2, dan X kurang dari X1. Itu nanti. Mungkin seperti itu maksudnya, Putri? Iya ya Pak, sudah mengerti lah. Saya nggak bawa ini, itu susah. Nulis juga susah. Oke, dari kelompok 5 sudah ya, tadi yang bertanya ada Putri, yang menjawab ada Sabina. Sebentar. Yang presentasi Yuliani, Darmika, dan Tasya. Tasya nama lengkapnya siapa? Tidak muncul di daftar nilai saya. Kadek Tasya Wiriantini, Pak. Kadek Tasya Wiriantini. Wiriantini. Oke. Oke, kita ulang lagi ya, Acak lagi satu. Mungkin ada hal yang berbeda yang disampaikan dari pendapat yang lainnya. Jadi kelompok 5. Oke, kelompok 5 kita hapus dulu ya. Ini langsung ya yang muncul hasil apa namanya undiannya ini, itu yang menyampaikan ya. Kelompok 3 siapa? Maaf, saya merupakan salah satu anggota kelompok 3. Saya minta izin untuk share screen terlebih dahulu, Pak. Ya, silakan. Baik semuanya, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 3. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan saya Kadek Hera Mayani, dan anggota kelompok saya yaitu ada Nilo Sriwidawati, Nikadek Gina Puspitasari, dan Nikadek Vyosi Saras Dewi. Baik, yang pertama, kami akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Untuk teman saya bernama Loh Sriwidawati, silakan untuk menjelaskan persamaan kuadrat terlebih dahulu. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Wida. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan kuadrat. Mohon maaf, kelompok kami menggunakan bahasa Indonesia karena agar lebih mudah dimengerti, Bapak. Terima kasih. Baik, silakan. Persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi sama dengan 2. Bentuk baku dari persamaan kuadrat adalah rumus yang terdapat di dalam tabel ini, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C adalah anggota himpunan bilangan nyata.
Ada beberapa bentuk khusus untuk persamaan kuadrat, yaitu untuk A sama dengan 1, rumusnya X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk B sama dengan 0, rumusnya adalah X kuadrat ditambah C ditambah 0. Ini dinamakan dengan persamaan kuadrat murni. Dan yang untuk C sama dengan 0, rumusnya X kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Disebut dengan persamaan kuadrat tak lengkap. Next. Selanjutnya ada akar-akar dari persamaan kuadrat. Nilai yang memenuhi persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 disebut dengan akar persamaan kuadrat dan dinotasikan dengan X1 dan X2. Akar-akar persamaan kuadrat dapat dicari dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah faktorisasi. Untuk bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C dapat diuraikan ke dalam bentuk X min X1, kemudian dikali X min X2 sama dengan 0. Contohnya yaitu dari persamaan ini, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan, hasilnya menjadi X ditambah 3 dan X tambah 2 sama dengan 0. Untuk nilai X yang memenuhi adalah X1 sama dengan min 3 dan X2 sama dengan min 2. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, bentuk X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat dijabarkan ke bentuk X ditambah P kuadrat sama dengan Q. Nah, untuk contohnya adalah X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian dipindah ruaskan satunya itu sehingga menjadi X kuadrat ditambah 4X sama dengan 1. Kemudian masing-masing suku ditambah dengan 4, sehingga menjadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 1 ditambah 4. Kemudian X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 itu menjadi X tambah 2, X plus 2 kuadrat sama dengan 5. Sehingga X plus 2 sama dengan plus minus akar 5. Maka X1 sama dengan akar 5 dikurang 2, dan X2 sama dengan min akar 5 dikurang 2. Kemudian yang B, X kuadrat dikurang 6X dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian masing-masing suku ditambahkan dengan 9, sehingga menjadi X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 2 ditambah 9. Sehingga menjadi X kurang 3 kuadrat sama dengan 11. X kurang 3 sama dengan plus minus akar 11. Sehingga X1 didapatkan akar 11 ditambah 3, dan X2 didapatkan min akar 11 plus 3. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vyosi. Mohon maaf, mungkin Vyosi sedang terkendala teknis gitu, jadi izinkan saya untuk melanjutkan presentasi. Nah, kemudian kita bisa menggunakan rumus ABC. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 mempunyai akar-akar persamaan yaitu X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, untuk mencari rumus ABC ini kita bisa gunakan ini. Cara mencari rumus tersebut adalah sebagai berikut. AC kuadrat plus B, saya minta maaf, maksudnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kemudian masing-masing suku dikalikan 4A. Nah, didapat 4A kuadrat X kuadrat plus 4A BX plus 4AC sama dengan 0.
Kemudian 4A kuadrat X kuadrat plus 4ABX plus 4AC plus B kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Mohon maaf bila saya mungkin salah sebut karena ini tulisannya kecil begitu. Kemudian saya lanjutkan 4A kuadrat X kuadrat plus 4ABX plus B kuadrat min B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, didapat 2AX plus B kuadrat min akar B kuadrat min 4AC kuadrat sama dengan 0. Kemudian masing-masing suku di akar. Nah, didapat 2AX plus B min akar B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, nilai dari akar itu bisa plus atau bisa min. Sehingga diperoleh rumus X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kemudian nilai B kuadrat min 4AC ini bisa disebut dengan diskriminan atau dilambangkan dengan huruf D besar. Dari persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dan ditulis dengan huruf T. Maka rumus di atas menjadi X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Atau X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar D min, maksud saya per 2A. Nah, contohnya, carilah akar-akar dari persamaan kuadrat 4X kuadrat plus 5X plus 1 sama dengan 0. Nah, kita bisa gunakan dengan rumus ini, yaitu X1 tambah X2 sama dengan min 5 plus minus akar 5 kuadrat min 4 kali 4 kali 1 per 2 kali 4. Kemudian kita dapat X1 dan X2 sama dengan, mohon maaf mungkin ke sini ya, X1 tambah X2 sama dengan min 5 plus minus akar 25 min 16 per 8. Nah, ini didapat X1 dan X2 min 5 plus minus akar 3 per 8. Nah, ini X1-nya itu kita gunakan min terlebih dahulu, yaitu min 5 min 3 per 8, sehingga dihasilkan itu min 1. Nah, X2 ini kita gunakan plus, min 5 plus 3 akar 8, kita dapat min 1 per 4. Oke, mungkin sekian Bapak dan teman-teman semuanya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, salah pengucapan atau salah pengartikan begitu. Jadi saya mohon maaf bila ada pertanyaan atau masukan dan kritik, saya sangat persilahkan. Sekian Bapak dari presentasi dari kelompok 3. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, baik. Terima kasih ya, kelompok 3 ya. Nah, sedikit saya komentari berkaitan dengan nilai akar gitu ya. Nilai akar itu tidak selalu positif dan persamaannya. Ya, jadi misalkan X sama dengan akar 100, maka nilai X itu ya hanya 10 saja. Ya, tidak plus minus. Jadi tidak selalu akar itu menggunakan tanda akarnya plus dan minus gitu ya, tidak selalu. Tetapi kalau X kuadrat sama dengan 100, maka X sama dengan akar 100, X sama dengan plus minus 10 gitu. Itu ya bisa dipahami perbedaannya. Jadi tidak selalu akar itu nilainya plus minus, tergantung konteks dari persamaannya. Jika X sama dengan akar 100, gitu, ya maka X sama dengan 10. Tapi jika X kuadrat sama dengan 100, maka X sama dengan akar dari 100. Maka X sama dengan plus minus 10. Gitu. Terbayang. Susah ya matematika, nggak nulis ini. Coba ya, saya tulis. Aduh.
Misalkan ini X sama dengan aduh maaf ya. Nah ini X sama dengan ya 10 itu. Nah tapi kalau ada persamaan ini X kuadrat sama dengan 100 itu misalkan. Maka X sama dengan akar 100. Di sini. Ya, biasanya seperti ini ya. Jadi tidak selalu sih, kadang-kadang di akar itu selalu ada tanda plus minusnya itu. Tidak selalu. Walaupun misalkan sebenarnya kalau ini juga kan negatif 10 dikali negatif 10 ya kan sama dengan 100 juga ya. Ya cuma apa ya, jarang gitu ya. Dulu saja. Nah kalau seperti ini X kuadratnya baru ditambahkan plus minusnya. Oke, untuk yang rumus ABC tadi gimana? Ada yang menemukan berbeda? Ada? Ada kelompok yang menemukan hasil yang berbeda atau langkah yang berbeda? Ya, yang tadi bisa mungkin seperti itu ya. Hanya saja kita memang harus sudah tahu rumus ABC-nya itu seperti apa bentuknya, sehingga baru kita mengalihkan dengan apa ya, manipulasi aljabar istilahnya. Bentuknya sama seperti rumus ABC-nya, sama kayak induksi matematika itu. Kalau induksi matematika kan kita sudah tahu ya apa yang akan kita buktikan. Jadi kita berusaha untuk membentuk pola formulanya begitu. Ada kelompok yang mendapatkan cara yang berbeda. Ada teman-teman? Aduh. Jadi kayaknya waktunya habis buat nulis. Apa agak susah saya nulis pakai ini. Saya enggak bawa ini, enggak bawa pen tabletnya, jadi agak susah nulisnya. Nah, itu bisa diturunkan dengan cara
melengkapi kuadrat sempurna ya. Ada yang menemukan dengan cara melengkapi kuadrat sempurna? Ada, mungkin kalau ada bisa ditampilkan. Kita coba ya, kita undi kelompok mana yang kira-kira. Tadi kelompok berapa ya? Kelompok 3 ya? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 saya hapus. Oke, kelompok 4 seperti apa? Diskusinya. Siapa yang mau mewakili kelompok 4? Mohon maaf Bapak, Ya. PPT saya ada di laptop yang lagi satu. Saya mengganti laptop karena tadi error Bapak. Oh gitu. Baik. Dengan cara apa ininya? Anda diskusikan tadi rumus ABC-nya. Mungkin Dimas bisa bantu share screen-nya yang buku pembuktiannya itu. Seperti itu yang kami dapatkan, Bapak. Oke, bisa dijelaskan? Mungkin flower atau yang lain? Flower? Ini Saya kebingungan. setiap minggu nanti bikin grup WA baru. Oke, ada yang menemukan sama atau bisa menjelaskan? Ya, tadi di-share ya sedikit oleh kelompok 4. Ya, memang kurang lebih seperti itu ya, dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, teman-teman kan sudah bisa ya dengan cara melengkapi kuadrat sempurna untuk mencari akar-akarnya. Izin bertanya, Bapak. Ya. Dalam melengkapi kuadrat sempurna itu kan ada penambahan angka di ruas kanan dan kirinya agar menjadi kuadrat sempurna. Nah, Ya. jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara kita menentukan angka yang kita tambahkan di ruas kanan kirinya, Pak? Seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok ERA kan menambahkan angka 4 di ruas kanan kiri. Bagaimana cara kita menentukan angkanya itu, Pak? Oh, itu angkanya itu ditentukan dari setengah kuadrat koefisien dari B-nya. Jadi berapa nilai B-nya itu dibagi 2 dikuadratkan. Itulah angka atau konstanta yang digunakan untuk menambahkan sisi kiri dan juga sisi kanan. Baik, Bapak. Terima kasih. Iya. Oke, yang lain bisa dipahami maksudnya penambahannya itu? Ya, di kuadrat sempurna kan tadi dia bertanya itu ditambahkan
konstanta ya, konstanta yang sama. Nah, dari mana dapat konstanta? Yaitu setengah kuadrat. Setengah kuadrat. Koefisien B-nya dibagi 2 dikuadratkan gitu. Oke, teman-teman gimana? Ini karena saya enggak bawa enggak bawa peralatan yang cukup untuk mengajar, sehingga terbatas ya, hanya bisa menjawab secara lisan saja. Untuk memberikan penjelasan contoh lebih lanjut itu agak lama dan agak susah nulisnya gitu ya, karena hanya menggunakan mouse. Jadi harap dimaklumi tadi buru-buru karena hari Senin ada upacara gitu kan, jam 7 sudah berangkat dan terlupakan gitu, terlupakan memasukkan. Habis mandi makan langsung masukkan, untung charger tidak terlupakan. Gimana teman-teman dari tadi diskusinya, adakah yang ingin ditanyakan atau mungkin ada kebingungan di dalam kelompok tadi? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan Cynthia. Mengapa tanda pertidaksamaan harus dibalik jika dikalikan dengan bilangan negatif? Ya, kenapa harus dibalik? Ya, kan oke, saya ilustrasikan seperti ini. Oke, kalau 2 itu kan jelas kurang dari 3 ya. Itu ya, kalau di bilangan, di garis bilangan nih, saya garis bilangan aja tidak lurus nih. Kalau di garis bilangan kan semakin ke kanan semakin tinggi nilainya ya. Semakin kanan makin tinggi nilainya. Nah, akibatnya kalau ini kita kalikan dengan bilangan negatif, nah ini kan menjadi negatif 2, ini menjadi negatif 3. Nah, 3 kan posisinya di sebelah, 3 negatif 2 kan posisinya di sebelah kanan negatif 3 ya. Sehingga ini harus dibalik. Karena kalau tandanya tidak dibalik, ini menjadi salah bentuknya ini. Kalau tidak dibalik. Karena garis bilangan itu semakin ke kanan, itu nilainya semakin tinggi. Nah, begitu dikalikan dengan negatif, gitu kan, begitu dikalikan negatif, sehingga posisinya ini kan menjadi berubah, karena negatif 2 itu berada di sebelah kanan negatif 3, sehingga tandanya harus dirubah. Kalau ini kan benar, karena memang 2 kan di sebelah kiri 3 ya. Oke, seperti itu ilustrasinya. Bisa diterima, dipahami? Bisa, Bapak. Terima kasih, Pak ya. Iya, siapa tadi? Cynthia ya? Oke, berikutnya ada lagi. Cukup? Secara umum untuk topik kita di pertemuan ke-9, adakah yang ingin ditanyakan berkaitan dengan, sebenarnya untuk pertidaksamaan kuadrat itu ya dasarnya persamaan kuadrat, karena kita harus tetap mencari pembuat nol itu. Ya, setelah dapat pembuat nolnya itu baru tinggal menguji interval, titik-titik pada interval, apakah sesuai dengan pertidaksamaannya atau tidak. Itu saja. Ada teman-teman? Jika tidak ada, ini karena sudah 2 jam kita Vicon, mungkin kita
Cukup kan? Oke, sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Nanti untuk minggu depan mungkin kita kan kuliahnya akan tetap seperti ini, artinya lebih banyak diskusi. Jadi supaya lebih cepat gitu ya, Anda mungkin secara mandiri dulu pahami materinya, kemudian nanti saat diskusi kelompok kecil ya tinggal disampaikan, siapa tahu antar kita gitu, antar kita. Misalkan kurang sama pemahamannya, nah di sanalah didiskusikan. Nah, di kelompok kecil mungkin sudah mendapatkan kesepakatan, baru nanti disampaikan di kelompok yang lebih besar gitu ya. Mungkin juga ada yang memiliki perbedaan pendapat, nanti di sana disampaikan. Kita diskusi saja, tidak perlu takut salah atau gimana gitu ya. Malu mungkin ya namanya belajar ya. Ada? Cukup? Cukup ya? Oke, hari ini ada yang izin. Siapa yang izin? Saya lupa. Vita, namanya. Pak. Siapa? Vita, Novita. Oh iya, Vita. Ada lagi tidak ya untuk UTS gitu? Ada yang beberapa mendapatkan nilai 100. Mungkin nanti kalau mau tahu jawabannya seperti apa, nanti bisa ditanyakan ke temannya ya, yang nilainya 100 gitu ya. Nanti juga mungkin merasa kok jawaban ke saya kayaknya sama kayak itu, tapi kok nilai saya kecilan. Nah, baru nanti disampaikan ke saya ya. Di mana saya karena ngoreksinya dari online sih cuma saya tandai aja gitu kan. Artinya kalau di kertas baru saya bisa lingkari kan yang mana yang salah. Kalau di sini kan nggak mungkin saya print dulu, habis itu baru saya koreksi. Jadi saya langsung lihat di layar. Makanya ada yang nomor 5, nomor 3. Nah, itu maksudnya yang menjadi perhatian saya kenapa nilainya tidak penuh gitu. Nanti saat teman-teman menanyakan kembali biar saya cepat melihatnya itu ini yang saya perhatikan tidak penuh nilainya itu ternyata nomor 3, baru saya cermati lagi nomor 3 gitu. Itu nanti ya. Itu nilainya sudah saya share. Kemudian ada yang baru mengumpulkan, tadi nilainya sudah saya informasikan itu 70 ya. Untuk yang kelirunya, nah itulah yang saya berikan catatan di sebelahnya. Nanti mungkin bisa dicek lagi nomor 3 ya, apanya sih yang beda nomor 3 gitu ya. Nanti dibandingkan dengan yang nilainya 100, karena ada beberapa, ada 2 atau berapa tuh ya yang nilainya 100. Oke, teman-teman, cukup? Cukup ya? Baik, jika cukup untuk pertemuan hari ini, kita akhiri dulu. Minggu depan itu teman-teman lanjutkan di e-learning untuk diskusinya. Namun jika memang ada hal-hal yang perlu mendapatkan klarifikasi, itu bisa disampaikan di pertemuan saat Sikon nanti ya. Oke, untuk hari ini kita akhiri. Saya tutup dengan Parami Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam harmoni.